Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Eh, saya adalah CGP Angkatan 11. Ya, perkenankan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan eksplorasi konsep pemikiran Gajah Dewantara yang telah saya pelajari dan saya fahami pada modul 1.1. Yang pertama terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Ya, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, ya, persiapan dan persediaan untuk segala kebutuhan, ya, kepentingan manusia baik dalam bermasyarakat maupun dalam berbudaya, dalam arti yang luas. Jadi pengajaran tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan. Ya, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih kebudayaan. Ya, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, ya, maka pendidikanlah salah satu cara, pendidikanlah salah satu kuncinya untuk menjawab itu semua. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun, ya, bukan menuntut, yaitu menuntun anak-anak, ya, sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, artinya apa? Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak tersebut. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa seorang pendidik itu ibarat seorang petani. Ya, artinya apa? Artinya bahwa seorang petani itu hanya bisa menanam. Ketika seorang petani menanam padi, maka seorang petani hanya bisa menanam, merawat, mulai mengolah tanahnya, ya, kemudian memupuk, ya, tanaman tersebut, kemudian benihnya, kemudian mengembangkan hasilnya, nanti tetap menjadi padi. Ya, artinya apa? Tidak mungkin, ya, seorang petani memaksakan, ya, benih padi yang ditanam itu berubah menjadi jagung, ya, menjadi ketela, menjadi umbi dan lain sebagainya. Ya, dalam konteks pendidikan, ya, memiliki makna bahwa seorang pendidik hanya bisa menuntun, ya, membimbing dan mengarahkan peserta didik, ya, untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, bukan menuntut dan bahkan memaksa diri anak. Ini yang sekiranya perlu dipahami. Nah, hal semacam ini harus dipahami kita sebagai seorang pendidik. Ya, seorang pendidik saat memberikan pengajaran, ya, harus memahami 3 konsep dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama engarso sung tulodo. Ya, artinya apa? Artinya bahwa ketika kita berada di depan, mampu memberikan sebuah contoh teladan yang baik, ya, kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso. Artinya apa? Ketika kita berada di tengah, mampu memberikan sebuah motivasi, semangat, ya, kepada anak didik kita dalam mengembangkan kodratnya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yaitu tutwuri handayani. Ya, artinya apa? Bahwa ketika kita berada di belakang, kita bisa memberikan dorongan kepada anak-anak kita. Nah, di samping itu, sebagai seorang pendidik juga harus mengenalkan kearifan lokal kepada peserta didik tanpa harus meninggalkan kodrat alam dan zaman. Ya, kodrat alam yang ada pada diri anak adalah sifat asli mereka. Ya, zaman merupakan masa. Artinya apa? Artinya dalam menyampaikan pengajaran tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Seorang pendidik dalam memberikan pengajaran harus mampu melihat segala
potensi yang dimiliki oleh peserta didik untuk ditumbuh kembangkan dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari pemahaman konsep yang telah saya pelajari. Mohon maaf jika ada kekurangannya dan terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.